sebentar lagi akan menyelesaikan buku tulisan saya. Gara-gara 7 bulan di kamar, ada beberapa buku saya tulis, alhamdulillah. Salah satunya judulnya menggelitik, antara COVID dan stupid. Antara COVID dan stupid. Ada kestupidan dalam kekopidan. Nanti akan saya kupas di buku saya, lengkap dengan ayatnya, hadisnya, dan pesan ulama. Percaya nggak? Gara-gara COVID banyak yang jadi stupid. Percaya? Saya mau tanya dulu, orang Aceh bilang stupid bahasa kampungnya apa? Bangai. Bangai. Ini sebenarnya planet apa sih? Udah banget. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sekali lagi maha suci Allah yang sudah menciptakan kita. Syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pasti kaya bahasanya. Betul? Tapi sekarang saya sudah keliling Indonesia, Pak. Saya sudah keliling Indonesia. Sejak saya duet dengan Uji dari tahun 2005. Sejak tahun 2005 duet dengan Uji, kami berdua dikontrak eksklusif oleh SCTV. Saya keliling Indonesia dengan almarhum sahabat saya Uji. Sampai sekarang saya belum selesai mempelajari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya sampaikan, suku, bangsa, bahasa terbanyak sedunia ada di Indonesia. Takbir! Nih, saya buktiin biar makin bangga jadi NKRI. Orang Padang kalau kaget lihat sesuatu, bahasa daerah Padangnya bilang apa? Onde mande. Betul? Orang Jawa kaget lihat sesuatu, bahasa Jawanya beda. Mereka bilang apa? Allah. Orang Jawa. Orang Jawa kalau kaget bilang apa? Weleh. Betul? Orangnya Ustaz Abdul Somad Riau kalau kaget bilang apa? Alamak. Orang kampung saya Palembang kaget lihat sesuatu, bahasa kampungnya bilang apa? Iya cakam. Orang Betawi kaget lihat sesuatu, bahasa Betawi bilang apa? Bujubune. Orang Sunda kaget lihat sesuatu, bahasa Sunda mereka bilang apa? Uluh. Orang Kalimantan kaget lihat sesuatu, bahasa daerah Kalimantannya bilang apa? Umaai. Sekarang orang sini kalau kaget bahasa sini bilang apa? Apa? Opolo. Tepuk tangan buat kita semuanya. Opolo. Sebentar. Opolo itu perpaduan antara bahasa Betawi. Opolo. Oh, Opolon. Aneh lagi. Opolo. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Gara-gara corona, dosa suudzon di antara kita tersebar di mana-mana. Saya ingat betul Bang Nasir, saya ingat betul ketika corona datang pertama kali, kita gampang betul bikin dosa suudzon. Lihat teman sebelah bengek, langsung kita vonis inti corona. Dosa. Lihat teman kita jalan tertati-tati, dari belakang kita menyimpulkan
Betul. Bahkan maaf, ada kejadian di Jakarta. Ada seorang kakek turun dari angkot. Begitu turun, baru melangkah, pingsan. Warga langsung menyebarkan hoax. Corona, kakek corona. Gak ada yang berani menyentuh tubuh kakek. Sampai datang petugas pakai baju astronot. Nyadar gak kalau kita sebenarnya lagi di prank sama corona? Baju yang harusnya dipakai di luar angkasa dipakai di bumi. Betul. Kumannya nggak nampak, baterinya nggak kelihatan, tapi cara mengatasinya kadang-kadang berlebihan. Betul. Si kakek dideketin sama petugas. Apakah kakek corona? Apakah kakek corona? Si kakek jujur menjawab, iyo, corona belum makan. Ternyata dia pingsan hanya karena kelaparan, tapi diponis corona. Maka sekali lagi, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Hari ini sekali lagi kita getarkan tempat ini dengan berzikir mengingat Allah. Kalau kiamat saja ditunda, mudah-mudahan bencana, wabah, malapetaka yang lain tidak akan Allah turunkan buat Indonesia. Amin. Semuanya kita getarkan sama-sama. Allahu Allah. Sekali lagi lebih keras. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. La ilaha. Rasanya nggak enak kalau kita nggak bikin perlombaan. Biar tahu mana yang pas tabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebentar, saya lihat dulu. Nampak di sini lebih banyak laki-laki, di sini makhluk halus. Maksud saya itu halus perasaannya, nggak usah baper. Ini gara-gara sinetron layang putus nih. Layangan putus, dikit-dikit baper. It's my dream. Allah. Tapi saya percaya yang ada di depan saya ini bukan sembarang wanita. Demi Allah, dari hati yang paling dalam, ini wanita-wanita pilihan dari Allah semuanya. Mana mungkin wanita jahat, wanita ahli maksiat mau betah duduk di tempat begini? Mana mungkin? Kalaupun ada, kelihatan duduknya sudah gelisah. Bagaikan apa? Burung di dalam sangkar. Ahli maksiat kalau duduk di tempat yang baik, kupingnya ngedengerin kebaikan, dia gelisah. Betul? Makanya ini lihat ahli taat semuanya. Nggak ada yang gelisah, mantep. Bagaikan apa? Ikan di dalam air. Kelihatan tenang semuanya. Ada yang saking tenangnya di belakang tidur. Ma, saya sadar loh, saya tahu loh. Jam-jam segini Bang Nasir godaan mak-mak berat. Jam-jam segini Bang, godaan jam-jam segini buat mak-mak berat. Kalau buka Indosiar, ada namanya sinetron Ku Menangis. Kalau buka RCTI, ada namanya Bang Nasir Ikatan Cinta antara Al dan Andin. Tapi selalu ada pengacau di tengah-tengah namanya Elsa. Tapi jangan risau. Bang Irfan sudah tahu siapa yang memperkosa istrinya, anaknya. Kok Habib tahu ya? Begini, saya
Saya tahu bukan berarti saya suka. Dulu kami di pondok diajarkan sebuah pesan agama, araftus syar laisa lisyar. Kita boleh mempelajari, mengetahui semua kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita pelajari itu biar gampang menumpas semua kejahatan. Takbir. Nih, lihat Bapak polisi, hakim, jaksa, penyidik, TNI, mereka diajari semua kejahatan, tapi bukan untuk membuat mereka jadi jahat. Mereka diajari itu biar gampang mengungkap siapa penjahat yang sebenarnya. Betul? Yakin saya ini wajah-wajah wanita-wanita calon penghuni surga. Wajah-wajah kalian semua nampak bercahaya. Pakai bedak apa? Itulah wanita, nggak boleh dipuji. Ada yang langsung berubah gaya. Yang kita duduki malam ini adalah taman surga. Yang ngomong bukan mulut saya, yang memastikan Nabi lewat sabdanya. Majlis ilmu itu raudhah min riyadil jinan. Majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Taman surga artinya jangan mimpi mau masuk surga beneran kalau nggak pernah latihan masukin cabangnya di dunia. Nabi suruh para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, berhenti sejenak di dalamnya. Maka yang hadir di sini insya Allah orang-orang yang sudah terpanggil dengan sabda Nabi. Alhamdulillah. Mau masuk surga, rajin-rajin hadir di majlis ilmu. Sekali lagi saya mau tanya, mak jawab yang kompak. Mau masuk surga? Lebih kompak, mau masuk surga? Mati dulu. Mau. Giliran mati nggak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar. Saya mau tanya dulu dengan Bang Nasir, dengan Pak Wali Kota kita. Pak Wali Kota, apakah di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh Pak Wali? Boleh Pak Wali bilang. Masa lihat jam tangan marah? Kalau ada penceramah, siapapun dia, baru mulai ceramah, suka lihat jam tangannya, jangan marah. Itu sebenarnya hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir, mengolah materi biar nggak sama dengan penceramah lainnya. Betul? Marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita berzikir menyebut nama Allah, malam ini akan nambah berkah. Kalau kita padukan dengan menyebut, memuliakan nama makhluk yang Allah Maha Mulia memuliakannya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad. Sekali lagi Muhammad. Sekali lagi Muhammad. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa Habib Al-Habsyi meminta kami mengulang salawat 3 kali? Karena saya teringat pesan Nabi. Apa pesannya? Kata Nabi, Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, mulutnya diam,
diam, tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah hakikatnya orang yang bakhil menurut Nabi. Orang sini bilang bakhil, bahasa kampungnya opo. Kriat. Mulai seram. Kriat. Kriat. Aduh, ternyata bahasa sini lebih susah menghafalnya. Kriat. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang kriat? Kriat. Kriat. Mereka adalah orang-orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, dia nyantai, mulutnya diam, gak mau salawat kepada Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Saya tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau saya ajak semua yang ada di sini kita bersalawat sama-sama, mau? Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada kita tergila-gila karena goyang oplosan. Betul? Betul. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang akan dihapuskan Allah. Tapi kalau satu kali kita membaca salawat untuk Rasulullah, maka 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Alhamdulillah. Bapak Ibu jangan malas-malas baca salawat. Cuma ada satu-satunya amalan di dunia ini yang Allah Tuhan melakukannya. Ketika Allah nyuruh kita sholat, apakah Allah melakukan sholat? Jawabannya tidak. Orang sini bilang tidak bahasanya hana. Orang Arab kalau bilang tidak bahasa Arabnya la. Orang Barat kalau bilang tidak bahasa Inggrisnya, emang saya nggak tahu. Please deh no. Orang India bilang tidak nih. Orang Jawa bilang tidak ora. Orang Sunda bilang tidak ente. Orang Kalimantan bilang tidak kada. Orang sini kana. Kira-kira sudah pantaskah saya jadi orang Aceh? Jangan lupa di antara kita ada hubungan emosional. Setiap kali jamaah haji datang dari Aceh, itu yang bagi-bagi duit di Arab Al-Habsyi namanya. Tanya Bang Nasir. Yang bagi-bagi wakaf hotel di sana namanya Habib Al-Habsyi. Setiap satu jamaah dari Aceh dapat 4.500.000. Kalikan berapa jamaah? Ternyata saya nonton TV yang bagi-baginya itu marganya Al-Habsyi. Jadi kita punya hubungan emosional. Setiap ketemu mau emosi saja bawaannya. Betul? Baik. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, apakah Allah Tuhan pernah melakukan puasa? Jawabannya hana. Ketika Allah menyuruh kita melakukan perintah-perintah lain, apakah Allah melakukan perintah itu? Jawabannya hana. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat kepada Nabi, Allah dulu yang mengawalinya, Allah dulu yang menyuruh para malaikat bersalawat kepadanya. Maka ulama menyimpulkan, jangan anggap remeh amalan yang satu ini, karena Tuhan yang maha besar membesarkan amalan ini. Betul? Nih, saking besarnya amalan ini, maaf, meskipun yang malam ini hadir, nanti